Sejarah PT Wings Food. PT Wings Food merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Wings Group yang didirikan pada tahun 1948 di Surabaya. Awalnya, Wings Group memulai usahanya sebagai industri rumahan yang memproduksi sabun cuci. Seiring perkembangan bisnis, perusahaan memperluas usahanya ke sektor makanan dan minuman melalui PT Wings Food. PT Wings Food terus berinovasi untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Salah satu produk yang paling terkenal adalah mie sedap yang diluncurkan pada tahun 2003. Kesuksesan produk tersebut membuat PT Wings Food semakin dikenal di pasar nasional maupun internasional. Selain mie instan, perusahaan juga memproduksi berbagai makanan ringan, minuman, kopi, dan produk pangan lainnya. Didukung oleh teknologi modern dan jaringan distribusi yang luas, PT Wings Food mampu memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai daerah. Hingga kini PT Wings Food terus berkembang menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Selanjutnya ada filosofi logo PT Wings Food. Makna logonya yaitu sayap merah melambangkan semangat, kekuatan, dan pertumbuhan perusahaan. Warna merah menunjukkan keberanian dan inovasi dalam menghadapi persaingan. Lingkaran kuning dengan inisial TF mencerminkan identitas, optimisme, dan kemakmuran. Warna hijau pada tulisan Wings Food melambangkan pertumbuhan, kualitas, dan keberlanjutan. Bidang usaha PT Wings Food. PT Wings Food bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Sebagai bagian dari Wings Group Indonesia, perusahaan ini memproduksi, memasarkan berbagai produk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan kualitas, inovasi, dan harga yang terjangkau. Berikut merupakan produk utama yang dihasilkan PT Wings Food. Yang pertama adalah mie instan, makanan ringan, minuman siap minum dan serbuk, sereal. Selanjutnya ada visi dan misi PT Wings Food. Visinya menjadikan perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang menghadirkan produk berkualitas, inovatif, dan terjangkau. Misinya adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, berinovasi sesuai kebutuhan konsumen, menjaga kualitas dan keamanan produk, memperluas jaringan distribusi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada proses flow manajemen PT Wings Food. Yang pertama ada riset pasar, perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, produksi, quality control, distribusi, pemasaran, dan evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya ada analisis lingkungan internal. Strength-nya yang pertama menjual produk berkualitas dengan harga yang lebih murah dari kompetitor utamanya. Yang kedua ada jalur distribusi mereka menjangkau dari supermarket besar hingga warung-warung kecil. Yang ketiga ada memiliki variasi produk yang sangat luas di sektor makanan dan minuman. Keempat, dikenal loyal dalam berinvestasi pada brand ambassador terkenal untuk menarik konsumen muda. Yang kelima ada mampu merespons perubahan tren dan kebutuhan konsumen dengan cepat. Selanjutnya weakness. Yang pertama, beberapa produk memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda dengan produk pesaing. Yang kedua, ada margin keuntungan per satuan produk PT Wings Food relatif kecil. Yang ketiga, fluktuasi harga dan gangguan pasokan dapat meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Yang keempat, seringkali dianggap hanya meniru produk yang sudah sukses di pasaran. Yang kelima, jika PT Wings Food ingin masuk ke segmen premium, mereka kerap kesulitan bersaing. Selanjutnya pada slide ini kami menampilkan tabel pengolahan data kuesioner dari 10 responden untuk menentukan bobot kepentingan faktor internal perusahaan. Kode S1 sampai S5 mewakili poin kekuatan strength, sedangkan W1 sampai W5 mewakili poin kelemahan weakness. Angka pada baris total merupakan akumulasi nilai dari seluruh responden untuk tiap kriteria, di mana total nilai keseluruhan kriteria mencapai 397. Terakhir, nilai rating bobot kepentingan di baris paling bawah diperoleh dengan membagi total tiap
kriteria dengan nilai keseluruhan 397. Sebagai contoh, bobot untuk S1 adalah 41 dibagi 397, sehingga menghasilkan nilai 0,10. Jika seluruh bobot ini dijumlahkan, hasilnya genap menjadi 1,0. Angka-angka inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk menyusun tabel IFAS matriks pada slide berikut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis lingkungan internal dari PT Winsut menggunakan tabel IFAS Matrix. Nah, tabel ini telah merangkum faktor-faktor internal dari perusahaan yang dibagi menjadi dua dimensi utama, yaitu kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Nah, masing-masing faktor ini telah dinilai berdasarkan hasil kuesioner yang memberikan bobot kepentingan, rating nilai rata-rata, serta skor akhirnya. Oke, pertama di sini kita akan membahas dari sisi kekuatan terlebih dahulu. Di sini terdapat 5 poin yang kami ambil, dan kekuatan terbesar dari PT Winsut terletak pada jalur distribusi produknya yang sangat luas dan juga kuat, di mana mencakup mulai dari supermarket besar hingga warung-warung kecil, dengan rating nilai mencapai 4,5 dan total skor akhir sebesar 0,5. Selain itu, strategi menjual produk dengan kualitas tinggi juga dengan harga yang murah ataupun kompetitif menjadi dasar kekuatan dengan besar skor 0,41. Selanjutnya diikuti oleh variasi produk makanan dan minuman yang sangat luas dengan skor 0,46, lalu kemampuan merespon tren konsumen dengan cepat dengan skor 0,41, serta loyalitas pada brand ambassador terkenal dengan skor 0,39. Selanjutnya, PT Winsut di sisi lain juga mengalami beberapa kelemahan internal yang cukup krusial, di mana kelemahan terbesar yang dirasakan oleh PT Winsut adalah tingginya resiko terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan bahan baku yang dapat meningkatkan biaya produksi, dengan skor kelemahan akhir sebesar 0,47. Kelemahan lainnya yang perlu diwaspadai juga adalah kesulitan bersaing jika PT Winsut ingin masuk ke dalam segmen pasar premium dengan skor akhir 0,39, yang disusul oleh persepsi pasar yang sering menganggap bahwa PT Winsut ini hanya meniru produk sukses dari perusahaan lain dengan skor 0,33, dan terakhir, karakteristik produk yang tidak terlalu berbeda dengan produk-produk pesaing serta margin keuntungan persatuan produk yang lebih kecil dengan masing-masing memiliki skor 0,32. Dari akumulasi keseluruhan dari faktor internal tadi, kita akan menemukan total skor IFAS secara keseluruhan yaitu sebesar 4,00. Sedangkan jika kita ingin mencari nilai konversinya, yaitu dengan mencari selisih bersih antara skor kekuatan dikurangi skor kelemahan, maka kita akan mendapatkan total skor setelah dikonversi yang sebesar 0,34. Nah, nilai 0,34 ini menunjukkan bahwa secara internal kekuatan ataupun posisi dari PT Winsut ini masih berada pada area yang positif, karena kekuatannya itu tuh mampu melebihi kelemahan yang ada. Nah, nilai-nilai total inilah yang nantinya akan membawa kita sebagai landasan untuk menentukan posisi strategis untuk matriks-matriks selanjutnya. Selanjutnya di sini ada diagram dari hasil sampling pertanyaan untuk bagian strength dari faktor internal. Di sini dapat terlihat hasil jawaban dari teman-teman responden terhadap kuesioner yang kami bagikan, dan di sini terlihat diagram untuk setiap persentase dari hasil jawaban untuk kekuatan di faktor internal. Di sini dapat terlihat masing-masing untuk setiap pertanyaannya berapa persentase jawaban masing-masingnya. Nah, untuk yang weakness di sini dapat terlihat sama juga seperti dari faktor internal yang di bagian kekuatan tadi. Dari hasil kuesioner yang kami bagikan terlihat masing-masing jawaban untuk persentasenya itu tuh seperti ini. Nah, setelah kita tadi membedah faktor-faktor ataupun kondisi internal dari perusahaan, sekarang kita akan
perusahaan yang akan dibagi ke dua dimensi utama, yaitu opportunities ataupun peluang yang dapat dimanfaatkan dan juga threats ataupun ancaman pasar yang harus diwaspadai. Nah, opportunities yang pertama itu dari PT Wings Food adalah pertumbuhan jumlah penduduk dan kelas menengah yang meningkatkan permintaan produk makanan dan minuman. Lalu yang kedua itu ada kemajuan teknologi manufaktur yang meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing dari perusahaan. Lalu yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan membuka peluang pengembangan produk sehat dari PT Wings Food. Lalu yang keempat, perluasan pasar ekspor ke Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah berpotensi meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan marketplace dan teknologi digital. Nah, untuk ancaman yang pertama itu ada perubahan gaya hidup sehat dan kepedulian lingkungan yang dapat mengurangi daya tarik produk jika perusahaan tidak cepat beradaptasi. Yang kedua itu ada kondisi ekonomi dan inflasi yang dapat menurunkan konsumsi masyarakat sehingga nantinya dapat berdampak pada penjualan perusahaan. Yang ketiga, aturan baru seperti sertifikasi halal dan label kesehatan lainnya yang dapat meningkatkan biaya operasional dari perusahaan. Yang keempat, kompetitor besar seperti Indofood, Unilever, dan Mayora terus berinovasi sehingga persaingan pun akan semakin ketat. Lalu yang kelima, kenaikan harga gandum, gula, dan minyak sawit dapat menekan margin keuntungan dari perusahaan. Oke, melanjutkan dari analisis poin-poin eksternal sebelumnya, di bagian ini kita akan melihat tabel yang berisi data hasil kuesioner yang telah diisi oleh 10 responden tadi, di mana kode O1 di sini sampai O5 mempresentasikan opportunities ataupun peluang, dan T1 sampai T5 mempresentasikan ancaman ataupun threats. Nah, nantinya dari total akumulasi nilai yang didapatkan, kita akan menemukan nilai total sebesar 393 pada tabel ini. Nah, mari kita fokus ke bagian opportunity terlebih dahulu. Di sini di bagian opportunities, nilai totalnya itu tuh berada di rentang 39 sampai 42, yang mana yang menurut responden paling krusial dari opportunities yang dimiliki oleh PT Wings Food ini ada di O4 dengan nilai total 42 dan rating bobot kepentingannya itu tuh 0,11, di mana O4 ini merupakan peluang bagi PT Wings Food untuk dapat memperluas pasar ekspornya ke Asia Tenggara, Afrika, dan juga Timur Tengah. Nah, untuk melanjutkan ke bagian threats, di sini responden menilai bahwa ancaman terbesar bagi PT Wings Food ada di faktor T5, yaitu dengan nilai total sebesar 44 dan rating bobot kepentingan 0,11, di mana T5 ini merupakan ancaman bagi PT Wings Food untuk mengatasi kenaikan dari harga gandum, gula, dan minyak sawit global seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis lingkungan eksternal dengan menggunakan tabel EVAS Matrix untuk PT Wings Food. Di sini tabel ini telah merangkum faktor-faktor peluang dan juga ancaman dari perusahaan yang berada di luar lingkungan internalnya. Nah, faktor eksternal di sini, setiap faktor eksternalnya itu sudah dihitung nilai rata-rata ratingnya dan dikalikan dengan bobot kepentingannya untuk menentukan skor akhirnya. Oke, pertama di sini kita tinjau dulu dari bagian peluang pada tabel. Nah, dari PT Wings Food di sini skor peluang dalam skor tertinggi itu ada di poin keempat, yaitu diterimanya produk seperti mie sedap di beberapa negara. Nah, poinnya itu memiliki rating nilai sebesar 4,2 dan skor akhir sebesar 0,46. Lalu untuk peluang lainnya itu disusul oleh meningkatnya faktor jumlah penduduk dan pertumbuhan kelas menengah dengan skor 0,41, lalu pengoptimalan
Lalu di sisi lain, perusahaan juga menghadapi ancaman-ancaman dari pasar yang harus diwaspadai, yang dimana ancaman ini bersifat eksternal dan juga cukup signifikan. Yang mana ancaman terbesar itu ada di poin kelima, yaitu kenaikan harga dari komoditas global seperti gandum, gula, dan juga minyak sawit dengan rating kepentingan dengan rating nilai sebesar 4,4 dan skor akhir di 0,38. Nah, ancaman berikutnya yang harus diwaspadai itu adanya kelemahan kondisi ekonomi ataupun inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat dengan skor 0,39, lalu disusul oleh padatnya pasar fast moving consumer goods di Indonesia dengan besar skor 0,33, lalu aturan yang sulit terkait label kesehatan dan juga dengan label halal dengan nilai skor 0,32, serta perubahan tren dan selera konsumen terus berubah di angka 0,31. Nantinya sama seperti tabel EVAS tadi akan diakumulasikan dari seluruh perhitungan faktor eksternal tadi, sehingga nanti akan mendapatkan total skor tabel EVAS yang secara keseluruhan dengan nilai 3,90. Dan jika kita ingin mencari nilai konversinya, yaitu seperti yang cara yang sama dengan di tabel EVAS tadi, kita akan menemukan nilai sebesar 0,24. Nah, angka positif 0,24 ini masih menunjukkan bahwa si PT Wingsuit ini masih berada di posisi yang aman karena peluang yang tersedia itu mampu mengungguli ancaman pasar yang ada. Selanjutnya, penjelasan mengenai matriks IE atau Internal External Matrix PT Wingsuit. Matriks IE digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki oleh PT Wingsuit. Pada analisis ini, skor IVE atau Internal Factor Evaluation menunjukkan kekuatan dan juga kelemahan perusahaan PT Wingsuit. Sedangkan skor EVE atau External Factor Evaluation menunjukkan peluang dan juga ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil perhitungan, PT Wingsuit memperoleh skor IVE sekitar 4,00 dan skor EVE-nya sebesar 3,90. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi internal yang sangat kuat, serta kemampuan yang baik dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Jika dipetakan ke dalam matriks IE, posisi PT Wingsuit berada pada kuadran 1, yaitu posisi Grow and Build atau tumbuh dan berkembang. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus melakukan ekspansi dan meningkatkan daya saingnya. Strategi yang direkomendasikan pada posisi ini adalah strategi pertumbuhan seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, serta berbagai bentuk integrasi bisnis. Dengan posisi yang kuat ini, PT Wingsuit memiliki potensi untuk terus memperluas mangsa pasar dan meningkatkan kinerjanya di masa yang mendatang. Setelah mengetahui posisi perusahaan melalui matriks IE, langkah berikutnya adalah melakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang lebih spesifik. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang dimiliki oleh perusahaan PT Wingsuit. Pada strategi opportunity dan juga strengths, PT Wingsuit memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, seperti harga yang terjangkau, jaringan distribusi yang luas, dan merek yang sudah dikenal masyarakat untuk memanfaatkan peluang pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, pada strategi weakness dan juga opportunity, perusahaan berupaya mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Contohnya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengembangkan produk yang lebih inovatif. Strength dan juga threat, perusahaan menggunakan kekuatannya untuk menghadapi ancaman yang sudah muncul. Salah satunya adalah mempertahankan harga yang kompetitif untuk menghadapi penurunan daya beli masyarakat, serta
memanfaatkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan tren konsumen. Sedangkan pada strategi weakness dan threat, perusahaan berupaya meminimalkan kelemahan sekaligus mengurangi dampak ancaman. Contohnya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku ancaman. Contohnya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan memperkuat kegiatan penelitian serta pengembangan produk agar mampu bersaing dengan kompetitor. Dari analisis SWOT ini dapat disimpulkan bahwa PT Wingsuit memiliki kondisi yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Alternatif tujuan dan strategi. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, dirumuskan beberapa tujuan strategis yang ingin dicapai oleh PT Wingsuit. Di antaranya meliputi meningkatkan mangsa pasar perusahaan agar mampu menjangkau lebih banyak konsumen, mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berubah, memperluas pasar ekspor ke berbagai negara sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada pasar domestik, meningkatkan efisiensi operasional untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas, serta memperkuat pemasaran dan penjualan digital sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi utama, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan juga integrasi horizontal. Strategi-strategi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan dan memperkuat posisi PT Wingsuit dalam industri FMCG. Pendekatan teori manajemen. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pendekatan teori manajemen yang diterapkan oleh PT Wingsuit dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pendekatan yang pertama adalah scientific management atau manajemen ilmiah. Pendekatan ini berfokus pada efisiensi kerja dan standarisasi proses produksi. Penerapannya terlihat dari penggunaan mesin otomatis, sertifikasi keamanan pangan, serta sistem kontrol kualitas yang ketat. Pendekatan yang kedua adalah General Administrative Theory, yang mana pendekatan ini menekankan pentingnya fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Hal ini terlihat dari struktur organisasi perusahaan yang jelas dan pembagian tugas yang teratur. Pendekatan yang ketiga adalah Quantitative Management. Dalam pendekatan ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data dan analisis statistik. Contohnya adalah penggunaan sistem forecasting untuk memprediksi permintaan pasar dan pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi. Pendekatan yang keempat adalah Organizational Behavior yang berfokus pada sumber daya manusia. Perusahaan menerapkan standar keselamatan kerja, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta membangun budaya kerja yang produktif dan juga efektif. Lalu pendekatan yang keempat yaitu ada System Approach dan Contingency Approach. Sistem approach memandang perusahaan sebagai satu kesatuan sistem yang saling berhubung. Oleh karena itu, seluruh bagian perusahaan mulai dari penelitian dan pengembangan, pembelian bahan baku produksi hingga distribusi harus bekerja secara terintegrasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Sedangkan contingency approach menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis PT Wingsuit. Sedangkan contingency approach menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. PT Wingsuit menerapkan pendekatan ini dengan cepat menyesuaikan strategi pemasaran, kemasan maupun varian produk sesuai kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Melalui penerapan berbagai teori manajemen tersebut, perusahaan dapat menjaga efisiensi operasional sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Struktur organisasi PT Wingsuit. Struktur yang digunakan pada PT Wingsuit adalah struktur divisional berbasis produk yang dikombinasikan dengan fungsi-fungsi operasional. Pada tingkat tertinggi, terdapat direktur utama yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas perusahaan. Di bawahnya terdapat asisten direktur yang membantu mengkoordinasikan berbagai kegiatan operasional. Untuk lini bisnis, makanan, terdapat bagian direktur food yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan produksi makanan. Dalam menjalankan operasionalnya, Direktur Bagian Food berkoordinasi dengan manajer produksi yang mengawasi proses produksi di pabrik. Di bawah manajer produksi terdapat staf bagian pegawai yang mengelola sumber daya manusia dan staf produksi yang menjalankan kegiatan produksi sehari-hari. Selain itu, terdapat manajer marketing yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran. Di bawahnya terdapat staf penjualan, staf promosi, dan
dan staf pemasarannya berperan dalam meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Struktur organisasi ini menunjukkan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas sehingga koordinasi dan pengawasan dapat berjalan secara efektif. Adapun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, PT Wings Food berada pada posisi Grow and Build dalam matriks IE yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi internal yang kuat serta peluang pertumbuhan yang besar. Melalui analisis SWOT, diketahui bahwa PT Wings Food memiliki berbagai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi persaingan dan perubahan pasar. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, perusahaan dapat menerapkan strategi pengembangan pasar, pengembangan produk, serta peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, penerapan teori manajemen yang tepat dan struktur organisasi yang jelas menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Dengan strategi yang tepat dan kemampuan beradaptasi yang baik, PT Wings Food berpotensi untuk terus berkembang dan mempertahankan daya saingnya di industri FMCG. Sekian penjelasan dari kelompok 13. Apabila ada kurangnya ataupun kelebihannya, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.